Tahun 1755, di tengah belantara Pennsylvania, George Washington terbangun akibat suara ledakan. Saat keluar dari keretanya, ia melihat perkemahan telah diserang. Asap memenuhi udara dan para prajurit berusaha menyelamatkan rekan-rekan mereka yang terluka. George mengambil senjata dan menyadari bahwa pasukannya sedang disergap. Ia kemudian menaiki kuda menuju bukit untuk melihat keadaan pertempuran. Namun, sebelum ia ikut bertempur, Thomas memberitahunya bahwa Jenderal Edward telah memerintahkan seluruh pasukan mundur. George merasa posisi mereka masih layak dipertahankan. Dari sinilah cerita membawa kita kembali 12 tahun sebelumnya, ketika George masih remaja di Virginia. Saat itu, George baru menghadiri pemakaman ayahnya dan bertemu saudara tirinya, Lawrence, mantan kapten Angkatan Laut Inggris. Lawrence memberikan kompas peninggalan ayah mereka dan mengatakan bahwa dirinya baru diangkat menjadi jenderal milisi Virginia. Appointed Adjutant General of the Virginia Militia. Time and circumstance have changed. It's an honorable profession. But that is not what I want. George sendiri sedang kecewa karena ibunya, Mary, menolak mengirimnya kembali ke sekolah. Ia harus mengurus pertanian keluarga, padahal bertani bukanlah impiannya. George bahkan mencoba pergi ke sekolah sendiri, tetapi ditolak. Ia pulang dalam keadaan marah dan menyalahkan ibunya. Mary menjelaskan bahwa keluarga mereka memiliki banyak tanggung jawab dan kondisi keuangan mereka semakin sulit. Sebagai anak laki-laki tertua, George harus membantu keluarganya. Behave like both. Malam itu, Lawrence menemukan George duduk sendirian di depan perapian. Ia tidak memarahinya. Sebaliknya, Lawrence memberikan buku tentang etika dan karakter seorang pria terhormat. Ia juga meminjamkan berbagai buku lain dan berjanji akan menjadi guru bagi George. I'll teach you. Sejak saat itu, Lawrence mengajarinya mengukur tanah, bermain catur, anggar, berkuda, hingga cara bersikap di kalangan bangsawan. Steady. Play again. Yeah. Show respect to those who are present. Pada tahun 1753, George berusaha mewujudkan cita-citanya dengan menjadi perwira Angkatan Darat Inggris. Namun, setelah berbulan-bulan mengirim lamaran, ia ditolak karena tidak memiliki cukup harta, tidak mempunyai tanah atas namanya sendiri, dan tidak memiliki pendidikan formal. Pounds, do you possess that sum? No, sir. Ia bahkan diminta berhenti mengirim surat dan disarankan bergabung dengan milisi lokal. Go! Suatu malam, George mencoba menghadiri pesta bergengsi di perkebunan Belfort. Karena tidak memiliki undangan, ia ditolak di pintu masuk. Namun, George berhasil menyelinap melalui bagian belakang dan masuk ke aula utama. Di pesta itu, ia bertemu Sally. Awalnya Sally menegurnya karena datang tanpa izin, tetapi percakapan mereka menjadi lebih hangat. George berhasil membuat Sally tersenyum, meski ketika ia mengajaknya berdansa, Sally menolak. George kemudian menarik perhatian Mayor Thomas karena pengetahuannya tentang strategi perang. Pleasure. Ia juga bertemu pemilik perkebunan Thomas di perpustakaan. Keduanya berbicara tentang sastra dan Thomas terkesan dengan pengetahuan George. Oh, I've caught you slipping in. Ketika George mengungkapkan keinginannya melakukan survei dan membuat peta wilayah Ohio, Thomas menawarkan pekerjaan tersebut. Thank you, sir. George kemudian mengajak teman lamanya, Christopher, untuk ikut dalam perjalanan. That don't belong to you. Mereka berangkat menuju Ohio dan melewati wilayah yang masih liar. I was honored with your short but very agreeable. Selama perjalanan, George rutin mengirim surat kepada Sally tentang berbagai pengalaman yang ia alami. So that you could witness the beauty of this land. About half a day's journey from here.
Namun, setelah sekitar 3 bulan, perjalanan berubah menjadi perjuangan hidup dan mati. Salju turun deras dan kondisi kuda mereka memburuk. Saat hendak mempertimbangkan untuk kembali, mereka tiba-tiba dikepung anggota suku Mingo yang dipimpin Tanakarisen. Tanakarisen menuduh George dan Christopher datang untuk mengambil tanah mereka. George menjelaskan bahwa mereka hanya surveyor dan menunjukkan hasil pemetaan sebagai bukti. Setelah itu, Tanakarisen membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan dan menunjukkan bahwa pasukan Prancis telah membangun benteng di wilayah tersebut. Dalam perjalanan pulang, George dan Christopher menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai. Namun, mereka melihat air terjun di depan dan berusaha kembali ke tepi. Arus terlalu deras sehingga rakit mereka terseret dan keduanya jatuh ke air yang sangat dingin. Mereka berhasil mencapai sebuah pulau kecil di tengah sungai, tetapi tubuh mereka terus kehilangan panas. Stay away, George. Ketika permukaan sungai mulai membeku, lapisan es akhirnya cukup kuat untuk mereka gunakan menyeberang hingga berhasil mencapai daratan. Setelah kembali, George memberitahu Lawrence tentang benteng Prancis. Namun, ia juga mengetahui bahwa kondisi kakaknya semakin buruk. Lawrence ternyata menderita tuberkulosis dan tidak mungkin memimpin ekspedisi. Karena itu, George memutuskan mengambil alih tanggung jawabnya. George menemui Letnan Gubernur Robert dan menawarkan dirinya sebagai pengganti Lawrence. Dengan membawa surat rekomendasi dari kakaknya, George akhirnya diangkat menjadi mayor milisi. Ketika ditanya mengenai bayaran, George memilih menjalankan tugas tanpa bayaran daripada diperlakukan tidak setara dengan perwira Inggris. Sebelum berangkat, George menemui Sally. Mereka berbicara tentang tanggung jawab dan pilihan hidup. Sebelum berpisah, Sally memberikan sebuah ciuman kepada George. Keesokan harinya, George berangkat bersama pasukannya. Christopher membantu membentuk milisi yang terdiri dari berbagai macam orang, termasuk penjahat, orang terlilit utang, budak, dan beberapa pria yang benar-benar patriotik. Di tengah perjalanan, Tanakarisen dan para pengikutnya mengepung mereka setelah menangkap Tucker, sang pengintai. George menjelaskan bahwa mereka hanya ingin mengusir Prancis dari wilayah tersebut. Demand they leave. And when they do not? Tanakarisen ternyata memiliki alasan pribadi karena ayahnya dibunuh oleh Prancis. Ia pun bersedia membantu menunjukkan jalan menuju benteng. Setelah sampai, mereka menyampaikan pesan kepada perwira Joseph. Joseph justru menertawakan George dan mengatakan bahwa Prancis tidak akan meninggalkan wilayah tersebut. Ia bahkan menganggap Inggris sedang memanfaatkan George. Jika misi berhasil, Inggris akan mengambil keuntungan, tetapi jika gagal, kaum kolonial akan dijadikan kambing hitam. George kemudian kembali dan menyerahkan laporan kepada Robert. Lawrence yang membaca catatan tersebut juga menyadari bahwa George mungkin sedang dimanfaatkan Inggris. Namun, George menolak keraguan itu dan tetap menjalankan tugasnya. George, I wish you believed in me. Di sebuah pesta, George kembali bertemu Sally dan akhirnya berhasil berdansa dengannya. Namun, William muncul dan berusaha mempermalukannya. Saat itulah George mengetahui bahwa William dan Sally ternyata telah bertunangan. George menyembunyikan kekecewaannya dan mengucapkan selamat sebelum pergi. Sementara itu, keputusan Dewan memerintahkan pasukan George tetap bertahan. Jika Prancis melakukan tindakan yang dianggap melanggar batas, mereka diperbolehkan membunuh pihak yang bersalah. Or kill and destroy them. Para milisi mulai merasa bahwa perintah tersebut sama saja dengan memulai perang. Tidak ada pasukan Inggris reguler yang dikirim membantu mereka. Ketika Tucker melaporkan bahwa Prancis mendirikan kamp baru sekitar 5 mil dari posisi mereka, George mengirim pasukan untuk mengintai.
Mereka seharusnya hanya mengamati keadaan. Namun, tiba-tiba seseorang melepaskan tembakan dan seorang perwira Prancis tewas. Pertempuran pun pecah. Pasukan George membalas serangan Prancis, sementara Tanacharisen dan para pengikutnya melakukan serangan jarak dekat. Barisan Prancis kacau dan akhirnya camp mereka berhasil direbut. George kemudian mengirim laporan kepada Inggris dan mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang menembak lebih dulu. Ia khawatir kejadian tersebut akan memicu perang besar antara Inggris dan Prancis. Pasukan Inggris kemudian datang dipimpin Kapten James. Mereka membawa kabar bahwa pasukan Prancis sedang bergerak untuk membalas kematian Joseph. George juga resmi dipromosikan menjadi kolonel. Namun James dan para tentara Inggris tidak menganggap George sebagai pemimpin yang layak. You could be a general and I wouldn't have to listen to you. I do not take orders from you. Keadaan semakin buruk ketika hujan deras mengguyur benteng. Parit yang mereka gali dipenuhi air, sementara persediaan makanan semakin menipis. Tanacharisen juga gagal mendapatkan bantuan dari suku-suku lain dan akhirnya meninggalkan George. Christopher meminta George memindahkan pasukan karena lokasi benteng sangat buruk. Namun, George tetap bersikeras bertahan. Keesokan harinya, pasukan Prancis mengepung benteng. Mereka menyerang dari balik pepohonan dan membuat banyak milisi tewas. George memerintahkan pasukannya bertahan dari berbagai arah, tetapi Prancis mulai menggunakan meriam. George akhirnya memerintahkan pasukannya mundur ke dalam benteng. Hujan membuat bubuk mesiu basah dan senjata mereka hampir tidak dapat digunakan. Dinding benteng juga terlalu lemah untuk menahan serangan. Christopher kemudian terluka parah. Melihat banyak orang telah gugur, George akhirnya mengizinkan pengibaran bendera putih. Benteng menyerah. Pihak Prancis menawarkan perjanjian. Mereka mengizinkan pasukan Inggris dan milisi menarik diri, tetapi mengambil artileri mereka dan meminta George bertanggung jawab atas kematian Joseph. George menandatangani kesepakatan tersebut. Sebelum pergi, George menggali makam Christopher dan meminta maaf kepada sahabatnya. Setelah kembali, Robert sangat marah dan menuduh George sebagai orang yang memicu perang. Kali ini, George tidak membela diri. Ia mengakui bahwa dirinya belum pantas menjadi pemimpin dan mengundurkan diri. Sesampainya di rumah, George mendapat kabar bahwa Lawrence telah meninggal. Ia melampiaskan kesedihan dengan menebang pohon. Mary kemudian menyampaikan pesan terakhir Lawrence dan memberikan jurnal milik kakaknya. Mary mengakui bahwa selama ini ia terlalu keras kepada George. Ia mengatakan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan cara Tuhan mengajarkan manusia. George pun didorong untuk bangkit dan mencoba lagi. And prove them wrong. Saat membuka jurnal Lawrence, George menemukan pesan khusus. Lawrence mengakui bahwa dirinya selama ini salah. George ternyata benar dalam satu hal, dunia memang bisa diubah. Beberapa waktu kemudian, pada tahun 1755, George bertemu Jenderal Edward. Ia menawarkan diri menjadi ajudannya. Edward awalnya meragukan kemampuan George, tetapi setelah mendengar pengetahuannya mengenai wilayah tersebut, ia akhirnya menerimanya. Thank you, General Braddock. Dalam perjalanan, George bertemu kembali dengan beberapa mantan anak buahnya. Ia membantu mereka menyingkirkan pohon yang menghalangi jalan dan meminta maaf atas kejadian masa lalu. When the time comes for battle, I will be there. Works for me.
Perjalanan pasukan Edward berlangsung sangat berat. George bekerja tanpa mengenal lelah hingga jatuh sakit karena disentri. Namun, ketika mereka semakin dekat dengan benteng musuh, ia tetap memberikan saran mengenai kemungkinan penyergapan dari kawasan pepohonan. Kekhawatiran George terbukti. Pasukan Edward diserang Prancis dari arah pepohonan. Pertempuran sengit pecah dan pasukan Inggris kemudian dikepung oleh kelompok penduduk asli yang berpihak kepada Prancis. Pasukan Inggris mengalami banyak korban dan akhirnya memutuskan mundur menuju sungai. Musuh terus mengejar mereka. Dalam kekacauan itu, George terbangun di dalam kereta, membawa kita kembali ke adegan pembuka. George menolak berdiam diri. Ia mengambil senjata, menaiki kuda, dan menuju bukit. Thomas mengatakan bahwa Edward telah memerintahkan pasukan mundur dan beberapa teman lama George berada di garis depan. Namun, George menolak meninggalkan mereka. Ia menerobos medan perang dan akhirnya mencapai kawasan hutan. Namun, kudanya tertembak sehingga George terlempar dan kehilangan kesadaran. Pada saat yang hampir bersamaan, Edward juga terkena tembakan. Ketika sadar, George menemukan Edward dan mengetahui bahwa Thomas telah berbohong. Tidak pernah ada perintah untuk mundur. Sebelum meninggal, Edward meminta George mengumpulkan orang-orang yang tersisa dan menyelamatkan sebanyak mungkin prajurit. Ia juga menyerahkan kudanya dan selempangnya kepada George. George kemudian menemukan pasukannya. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak mungkin melarikan diri dengan aman dan harus membentuk barisan pertahanan untuk mengulur waktu. Mereka bertahan di antara pepohonan dan berhasil memperlambat pasukan Prancis. Taker kemudian memberitahu George bahwa sebagian anggota kelompok lama mereka masih terjebak di dekat sungai. George pergi menyelamatkan mereka. You damn guns! Kondisi kelompok tersebut sangat buruk. Bubuk mesiu telah habis dan beberapa orang telah meninggal. Namun, budak yang sebelumnya melarikan diri tiba-tiba kembali membawa tong berisi bubuk mesiu. Dengan persediaan tersebut, George dan kelompoknya berlindung di balik bukit dan mulai menyerang pasukan Prancis. Setelah terbentuk celah dalam barisan musuh, George memerintahkan teman-temannya bergerak ke sisi kanan. Sementara itu, George sengaja keluar ke area terbuka untuk mengalihkan perhatian musuh. Ia terus bergerak sambil menyerang beberapa prajurit Prancis. Ia kemudian dikepung oleh kelompok penduduk asli yang berpihak kepada Prancis. Senjatanya sempat macet dan para anggota suku menembaknya. Namun, George kembali lolos. Peluru hanya mengenai topinya. Ia kemudian memberi tanda kepada Taker untuk membawa sisa pasukan keluar. George terus mengalihkan perhatian musuh sampai kelompok tersebut berhasil bergerak menuju tempat aman. Akhirnya, George kembali ke perkemahan Inggris bersama pasukan yang berhasil diselamatkan. Ia langsung mengungkap kebohongan Thomas. Thomas membela diri dengan mengatakan bahwa pertempuran sudah kalah dan tidak ada alasan bagi mereka untuk mati sia-sia. George mengingatkan bahwa Inggris adalah tanah kelahiran Thomas, sedangkan bagi dirinya, tanah tersebut adalah rumahnya sendiri. You're right. How are the others? Tanaka Risen kemudian memperkenalkan George kepada seorang pemimpin suku yang sebelumnya membantu Prancis.
Pemimpin itu mengatakan bahwa para prajuritnya dikenal sebagai penembak yang sangat akurat, tetapi tidak seorang pun berhasil mengenai George. Menurut kepercayaan mereka, George mungkin dilindungi oleh roh pelindung. Ia berjanji akan mengingat nama George. I will remember this name. Ketika kembali ke kota, George mendapat sambutan sebagai pahlawan. Robert juga memberitahunya bahwa jurnal perjalanannya telah diterbitkan di Inggris sehingga masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di wilayah koloni. Robert kemudian membentuk resimen Virginia yang terdiri dari sekitar 1.500 prajurit. George ditawari kembali jabatan kolonel untuk memimpin pasukan tersebut. Kali ini George menerima, namun ia mengajukan satu permintaan. Seragam pasukannya harus diubah. I would like to discuss the uniform. Ketika George akhirnya bertemu dengan pasukannya, mereka tidak lagi mengenakan warna merah seperti pasukan Inggris. Mereka mengenakan seragam biru sebagai simbol kebanggaan dan identitas Virginia. Dan inilah akhir dari cerita ini. I am not a British officer. All of you. I am not a gentleman of England. To Virginia!